Halo, selamat siang Bapak dan Ibu, serta seluruh partisipan yang bergabung bersama dengan saya pada siang hari ini untuk sebuah acara yang sangat spesial. Saya ucapkan selamat siang dan selamat datang. Terima kasih atas waktu dan juga kehadiran dari seluruh partisipan di sini untuk bergabung bersama dengan saya, dan juga nanti ada pembicara yang sangat keren sekali yang saya janjikan akan membuka cakrawala kita mengenai balancing work atau dunia kerja dan juga balancing kehidupan pribadi. Tetapi sebelum saya akan mulai acara, saya ingin mengingatkan kepada para partisipan untuk beberapa protokol yang harus kemudian kita taati bersama untuk keberlangsungan acara sehingga nyaman dan juga experience acara menjadi sangat menyenangkan. Yang pertama, bagi para peserta yang menggunakan device smartphone, kami harapkan untuk mengubah mode diam atau mengubah mode ring Anda ke mode diam atau mode getar supaya tidak mengganggu jalannya acara. Kemudian untuk menghindari gaung audio, disarankan bagi para partisipan untuk menggunakan earphone atau headset, sehingga kemudian pengalaman dari acara ini akan semakin menyenangkan untuk Anda. Dan juga para partisipan disarankan untuk menonaktifkan atau mute audio di device masing-masing. Ini adalah berbagai himbauan yang telah saya sampaikan untuk kita semua dapat menjalani acara pada siang hari ini dengan sangat-sangat menyenangkan. Karena saya pastikan juga saya janjikan acara siang hari ini akan berjalan dengan seru banget. Keren banget deh pokoknya. Kalau gitu, sekarang kita akan mulai acara pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang juga di acara Profitable Living, Profitable Place for Family Happiness. Yang sudah menyapa saya adalah Ibu Jenny Kurniawan. Ibu Jenny, apa kabar, Bu? Baik, Mas Robert. Gimana kabarnya hari ini? Senang sekali, sehat sekali, ya. Dan juga bahagia sekali akhirnya kita dapat bersama lagi dalam satu layar, Bu. Karena saya menantikan update dan juga ide-ide kreatif dari pengembangan propertinya Ibu Jenny. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Robert. Boleh saya buka pada siang hari ini? Silakan Ibu Jenny, the floor is all yours. Yes, terima kasih Mas Robert. Konnichiwa, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya saya bisa kembali menyapa Bapak dan Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir menyempatkan diri bergabung di acara webinar The Zora pada siang hari ini. Kami dari The Zora berusaha untuk memberikan program yang terbaik. Bukan hanya untuk program penjualan, tetapi juga kegiatan yang membangun untuk kita semua. Dan salah satu program yang kami jalankan pada hari ini adalah Fit and Fun. Get Profit in a Fun Way. Di bulan Great September ini dalam program Fit and Fun, kami mengundang Ibu Roslina Ferauli, psikolog klinis anak, untuk remaja dan juga keluarga yang akan memberikan tips mengenai work-life balance, balancing work-life at home. Dan acara pada siang hari ini juga akan dipandu oleh Mas Robert Herianto selaku news personality. Dan sesuai tema pada siang hari ini, Profitable Living, Profitable Place for Family's Happiness, kami juga ingin sharing kepada Bapak Ibu mengenai tempat yang cocok. Bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk meningkatkan bisnis dari Bapak Ibu sekalian. Di dalam masa pandemi yang sudah kita lewati selama 1,5 tahun ya Bapak Ibu, itu membuat kebiasaan orang mulai beralih, demikian juga dengan lifestyle. Salah satunya mulai menikmati yang namanya work from home. Karena kita semua paham bahwa kesehatan keluarga adalah yang utama dan juga prioritas. Untuk itu pada siang hari ini sengaja kami menghadirkan Daikan Yama Commercial Business Living yang menurut kami sangat cocok untuk Bapak Ibu yang ingin hidup seimbang. Dengan kehadiran Daikan Yama Commercial Business Living kami akan diharapkan bukan hanya untuk meningkatkan nilai investasi Bapak Ibu, tetapi juga lebih work-life balance. Jadi akhir kata saya mengucapkan salam sehat selalu dan tetap semangat. Tetap menjalani protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada sehingga kita bisa menikmati keuntungan dan juga kesehatan bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Selamat mengikuti acara webinar pada siang hari ini, persembahan dari The Zora, Beauty of Balance.
Wow, menarik sekali. Boleh dong kita berikan tepuk tangannya untuk Ibu Jenny Kurniawan selaku Head of Sales dan Promotion The Zora Terima BSD. Ibu kasih. Jenny, senang sekali Yes, kita ketemu lagi dan saya masih kangen banget Bu untuk jalan-jalan ke The Zora BSD. Suasananya tuh terima kasih. serasa di Jepang Bu. Ini saya nggak peres ya Bu atau saya bluffing gitu ya, tapi emang beneran di sana tuh zen banget. Enak banget untuk Terakhir kapan hidup ya, dan juga apalagi Mas kalau work Robert from ke home. sini ya? Saya kalau tidak salah 2 bulan lalu Bu, Dua sebelum bulan lalu PPKM. ya. Sejak PPKM saya di rumah terus. Oh, oke. Gimana pengalaman PPKM-nya Mas Robert? Boleh sharing nggak ke kita? Wow, PPKM itu ya pasti dalam setiap benak rakyat ya Bu ya, rakyat Indonesia pasti ada pergumulan gitu antara Betul. kita yang beraktivitas, kita apalagi saya kemudian berada di industri kreatif, di industri seni, pasti tatap muka itu tidak terhindarkan apalagi untuk acara. Tetapi kita juga harus mengikuti himbauan pemerintah untuk dapat di rumah. Tapi saya semakin sadar Bu bahwa penting sekali ya untuk memiliki lingkungan hunian yang nyaman yang bisa buat saya betah dan juga produktif. Benar. Yes, betul banget Mas Robert. Jadi memang saat ini selama masa pandemi lah ya, kita dipaksa untuk mengikuti perubahan yang ada dan membuat tempat hunian kita itu menjadi sesuatu yang prioritas saat ini. Sehingga Betul. membuat kita tetap nyaman untuk bisa beraktivitas karena kebanyakan selama masa pandemi, PPKM dulu PSBB ya dulu ya, itu membuat kita mau nggak mau lebih proteksi diri sendiri dan juga kepada keluarga yang memang tinggal satu huni bersama dengan kita ya. Betul. PPKM ini memang kita sudah kita sudah mengalami penurunan level, puji Tuhan, dan semoga semua dapat beraktivitas kembali dengan normal. Tapi kalau kita definisikan, Bu, nyaman, itu setiap orang kan berbeda-beda, Bu. Nyaman, ada yang menurut versi orang seperti ini, ada yang menurut versi seperti ini. Tapi kalau kita bisa mencari garis di tengah, di kosakata pemilik rumah lah atau penghuni. Kata zen itu penting loh Bu, karena zen itu memberikan kita sebuah atmosfer yang menyenangkan, yang nyaman, dan juga di dalam rumah. Saya mau tanya Bu, apakah zen itu ada di Zora BSD? Taman yang seperti zen gitu ya, itu kita hadirkan memang di beberapa spot yang ada. Jadi kita berusaha untuk membawa kenyamanan dan juga situasi dari Jepang itu sendiri untuk kita hadirkan di BSD City. Sehingga kenapa akhirnya tagline dari The Zora itu adalah beauty of balance. Karena hal itu yang menjadi satu konsep di dalam The Zora mengembangkan produk dari setiap portfolionya. Di mana saat ini kemarin kita sudah mengeluarkan residential atau landed dan saat ini kita mengeluarkan portofolio yang terbaru yang kita sebut dengan Daikanyama Commercial Business Living. Jadi memang harus ada balancing, bukan hanya tempat tinggal yang kita utamakan, tetapi juga ada area komersial yang kemudian menjadi permintaan dari konsumen sendiri ataupun dari pangsa pasar yang ada di sekitar kita. Betul, menarik Bu, pemilihan nama Daikanyama. Daikanyama termasuk kawasan yang saya suka kunjungi di Tokyo. Saya tahu itu kawasan yang banyak komersial, banyak pertokoan, tetapi at the same time mereka mencoba untuk balance dengan suasana yang nyaman, seperti layaknya di rumah Doraemon, Nobita gitu ya, dekat dengan tetangga, saling menyapa satu dengan antara yang lain gitu ya. Apakah karena ini Bu, kemudian namanya menjadi Daikanyama? Ya, jadi sebenarnya Daikanyama ini adalah nama yang kita bawa dari Shibuya, Tokyo yang memang tempat dari beradanya area premium, tempat beradanya fancy boutique dan juga resto-resto ataupun kafe yang ada di Shibuya, Tokyo yang kita kemudian hadirkan untuk menjadi destinasi yang terbaru yang ada di BSD City. Premium ya Bu, menarik sekali. Commercial business living premium dan juga tadi tagline dari Bu Jenny adalah fit and fun, making profit in a fun way. Iya. Seberapa fun ya sih kalau misalnya saya relocate, misalnya saya ke Daikanyama atau misalnya para di sini juga calon-calon penghuni untuk relocate mereka ke Daikanyama dan di sisi lain juga making profit. Ya, pastinya pada saat kita hadirkan di The Zora, di mana The Zora kebanyakan atau fokus kita kemarin adalah juga
untuk residensial, dan kemudian Daikanyama ini commercial business living. Kalau kita bicara atau kita dengarkan mengenai commercial business itu kayaknya berat gitu ya, formal banget gitu. Tapi kita hadirkan satu konsep yang lebih menarik lagi. Kita tambahkan living untuk menjadi satu hunian di mana satu unit itu bisa menciptakan, kita bisa mengelola bisnis, tapi juga kita bisa huni di unit tersebut sehingga kita membuat efektivitas dan efisiensi dari kehidupan kita pada saat kita menjalankan bisnis, juga tetap dapat berkumpul dengan keluarga, untuk para ibu ataupun orang tua tetap dapat memonitor kegiatan dari anak-anaknya gitu. Berarti layouting dan juga arsitektur dari Daikanyama sudah didesain untuk mencukupi kebutuhan bekerja gitu ya, secara layout ya Bu ya, space. Betul. Terus juga mencukupi kebutuhan untuk berumah tangga. Yes. Dan juga bisnis at the same time. Memang berapa lantai Bu yang disiapkan di sana? Konsep dari commercial business living Daikanyama itu ada tiga setengah lantai yang memiliki eksklusivitas akses dari masing-masing lantai. Jadi keberadaan pintu masuk yang berbeda dari lantai satu ke lantai lainnya, sehingga setiap lantai itu dapat dimanfaatkan dengan beragam fungsi dan juga bisnis. Jadi contohnya kayak seperti lantai satu, lantai dua dapat digunakan untuk area komersial gitu ya, di mana area komersial di lantai satu dan dua didesain secara modern sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi konsumen pada saat melakukan kegiatannya. Juga dapat misalnya didesain secara stylish sehingga menjadi tempat yang cozy, tempat yang sempurna bagi para wirausaha ataupun konsumen yang datang untuk merancang bisnis mereka. Jadi setiap unit yang ada pun kita sediakan juga unit balkon dengan area ruang yang terbuka untuk beraktivitas, udaranya mengalir dengan nyaman, lebih aman juga, khususnya pada masa pandemi ini. Sehingga level ini pun dapat dimanfaatkan misalnya untuk restoran, untuk tempat berbelanja, ataupun juga digunakan sebagai boutique office. Gitu. Wah, menarik ya Bu. Wow. Jadi konsepnya memang berbeda dengan istilahnya ruko-ruko yang ada di sekitar The Zora ya. Betul, berbeda sekali. Apalagi dengan udara Bu. Saya juga tertarik untuk sekarang masyarakat sangat concern terhadap ruangan-ruangan outdoor ataupun juga semi outdoor. Tadi Bu Jadi juga tambahkan ada ruangan outdoor balkoni yang dilengkapi di setiap unit. Berapa luas Bu? Kalau gitu ini saya membutuhkan setidaknya pasti luas bangunan harus lebih dari 200 Bu untuk kira-kira punya space sebanyak itu untuk beraktivitas. Jadi kita sebenarnya menghadirkan atau menawarkan dua unit tipe standar dan juga tipe corner. Kebetulan tipe cornernya sudah sold out, tapi masih ada tipe standar, di mana tipe standarnya ini luasnya adalah 100 meter persegi, luas bangunannya 243 meter persegi, di mana setiap unitnya juga ada balkon di lantai 2 dan juga di lantai 3 atasnya itu ada rooftop. Kebayang nggak sih setiap setiap unitnya itu kita berikan balkon di lantai 2 dan juga ada rooftopnya, Mas Robert. Itu enggak kita pilih-pilih misalnya unit yang sebelah mana, itu enggak, tapi setiap unitnya. Jadi kita ingin memastikan bahwa unit yang ada dimiliki itu memang bisa mendatangkan investasi, dapat dinikmati, tetapi juga memiliki fungsi dari setiap lantai yang ada. Jadi memang sudah dipikirkan secara detail dari keberadaan unit yang ada di Daikanyama ini loh Mas Robert. Oke, menarik Bu. Tapi kalau buat saya ada satu fitur yang harus ada di rumah, apalagi saya sebagai generasi milenial senior ya Bu ya. Milenial senior tuh agak picky sekarang soalnya. Udah makin tua, gitu ya. Iya, ada disposable income gitu ya untuk invest, tapi saya ingin invest sesuatu yang tidak ketinggalan zaman karena kita nggak tahu teknologi sangat cepat gitu ya, apalagi sekarang. Ada tidak fitur high tech yang ada di rumah itu sehingga saya tidak perlu ganti-ganti teknologi untuk beberapa tahun ke depan? Iya. Jadi mengusung konsep dari The Zora, high tech, high spec, dan high quality, kita memberikan smart system seperti CCTV dan juga smart door lock yang memang bisa memberikan rasa aman dan nyaman dari unit yang ada. Wow, itu penting sekali Bu. Saya juga capek sekarang nanti kunci, karena kunci kan banyak ya. Di kunci ini, mobil saja sudah tidak pakai kunci Bu, apalagi sekarang rumah. Kalau saya tidak perlu pakai kunci lagi kan. Jadi pakainya smart lock ya Bu ya teknologinya. Smart door lock, yes.
Yes, oke Bu, kalau misalnya pertanyaan orang, oke saya tertarik, tapi mungkin untuk relokasi itu kan memindahkan kehidupan gitu ya, mungkin tidak Iya. semerta-merta dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Tapi saya tertarik, saya tidak mau ketinggalan peluang ini gitu. Kalau misalnya kita bicara captive market dulu Bu, kalau Iya. kita berbicara, kalau saya misalnya invest di Dekanyama ataupun juga di Zora BSD, seberapa banyak sih captive market yang ada sekarang dan seberapa besar growth-nya dalam beberapa tahun ke depan? Captive market yang ada di Dezora, kita sudah melakukan analisa ya, analisa kecil-kecilan Hmm. yang sebenarnya ternyata memberikan hasil yang luar biasa. Karena captive market yang ada di Dezora ini ada beberapa apa ya bagian Hmm. yang kita analisa. Pertama dari area yang ada di Dezora sendiri, huniannya gitu ya. Di Hmm. mana huniannya ini di Dezora itu hampir sekitar 570-an yang akan dihuni. Jadi itu dari sisi residensial. Tapi di luar dari Oke. area Dezora sendiri itu hampir sekitar 15-an ribu hunian yang akan menjadi captive market dari Daikanyama. Itu baru Hmm. landed ataupun hunian. Selain itu Hmm. juga ada apartemen dan apa namanya area-area ataupun klaster-klaster yang memang baru dibuka di dekat dengan area dari Dezora. Selain captive Hmm. market dari residensial, ada juga captive market dari office gitu ya, yang memang Hmm. ada di dekat dari Dezora, di mana karyawan yang menjadi target pangsa pasar kita itu luar biasa banyaknya, itu Hmm. sekitar hampir 17-an ribu karyawan yang menjadi captive market kita. Nah, selain itu ada Wow. juga pelajar ataupun mahasiswa yang Hmm. dekat dengan area dari Dezora. Yang paling dekat itu adalah sekolah IPK yang tinggal jalan kaki aja. Jadi nggak usah susah-susah Nah. untuk hadir ke tempat misalnya entertainment ataupun hiburan Hmm. ataupun juga Hmm. area F&B di mana kita hadirkan di Daikanyama Dezora. Banyak sekali dan besar sekali captive market dari Daikanyama ini, Mas Robert. Betul. Jadi benar-benar work, study, home atau Iya, near, Bu ya. Semuanya ada di sana. betul. Yes. Iya, dan juga Bu Jenny ada lupa sampaikan sesuatu Bu, yaitu saya Apa tuh? perhatikan memang Mm-mm. misalnya yang masih bingung gitu ya untuk orang Jakarta, Mm-mm. bingung The Zora BSD atau Dekanyama nih di mana sih titik lokasinya gitu ya. Ternyata ini ada titik telur emas di BSD begitu ya. Jadi lokasi Betul. yang sangat-sangat strategis di sana. Yes. Jadi kalau lokasi The Zora sendiri kita berada di area barat dari BSD City yang memang menjadi fokus pengembangan dari BSD City pada saat ini ya. Di mana area ini Mm-mm. itu sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang ada dari infrastruktur, kemudian pendidikan dan juga kesehatan. Nah, untuk area dari Mm-mm. Dezora itu kita sebutnya telur emas. Kenapa? Karena memang untuk future development dari BSD City akan ada pengembangan dari premium residential ataupun premium komersial yang akan hadir di sekitar dari telur emas BSD City yang dekat dengan lokasinya dari Dezora, di mana Hmm. aksesnya juga itu pada saat ini kita bisa melalui dua jalan tol, tol Jor dan Mm-mm. juga tol Jakarta Serpong. Dan yang lebih menarik lagi rencananya akan beroperasi di akhir tahun ini tol Serpong Balaraja. Tinggal ditunggu. Iya. Wow. Seru, seru banget ya Bu ya. Saya jadi penasaran dan juga saya semakin kepingin Bu sebenarnya investasi di sana. Tapi berapa Bu harganya sekarang ini yang dijual di Dekanyama? Oke, unit standar yang tadi saya perkenalkan di awal itu Hmm. harganya 6,8 miliar saja dengan luasan Hmm. 100 meter persegi dan juga luas bangunannya 243 meter persegi. Jadi tidak perlu ragu lagi terhadap spek yang ada, juga nilai investasi yang ada di BSD City. Mas Robert mungkin juga Hmm. bisa apa ya melakukan analisa gitu ya dari tahun ke tahun investasi yang kita lakukan atau kita adakan di BSD City itu bisa ditanya ke beberapa orang misalnya Yes. selalu naik gitu loh, nggak pernah kita stuck ya. Ya memang dalam masa Hmm. pandemi ini pasti ada dampaknya. Tapi dari tahun ke Betul. tahun kalau kita lihat BSD itu hadir
sejak tahun 1980-an hingga sampai saat ini, pasti mereka yang pertama kali hadir untuk berinvestasi di BSD City akan merasakan nikmatnya investasi itu pada saat ini. Betul. And I can speak this from my experience, Bu. Karena saya punya keluarga, kita pernah ngobrol ya, Bu ya. Saya punya keluarga, kemudian sudah pindah ke BSD. Tetangganya di Zora, tapi dengan developer yang sama, betul ya, Bu ya. Iya. Ya, dan juga peningkatan investasi luar biasa, dan sekarang betul, tetapi sekarang juga Dekan Yama hadir dengan mengakomodir dari kebutuhan masyarakat zaman sekarang, bekerja dari rumah, berbisnis dari rumah, menciptakan lingkungan yang baik, dan juga dengan potensi investasi yang terus meningkat. Wah, seru banget, Bu. Iya, Mas Robert. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nih dari Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui lebih detailnya, kami saat ini kan memiliki promo harga yang cukup menarik, di mana periodenya adalah early bird, kami juga memberikan rental guarantee, tapi untuk detailnya bisa menghubungi kami, Mas Robert, di 021 29 58 0089 atau bisa juga via WA ke 0812 9818 0008. Juga bisa menghubungi Instagram kami di @thezorabsd atau @daikanyama.id. Gitu. Pasti marketing kami akan memberikan informasi detail sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Wow, ini seru banget. Saya nggak tahu loh ini ada early bird. Sampai kapan, Bu, early bird ini akan berlangsung? Sampai dengan September ini aja, Mas Robert. Jangan kelamaan, soalnya nanti keburu kehabisan. Iya benar. Unit corner aja yang kemudian menjadi incaran banyak orang sudah sold out ya, Bu ya. Unit corner itu kan lebih gede kalau tidak salah 120 meter persegi luas tanahnya. Iya, betul Mas Robert. Sudah sold out. Oke. Jadi jangan kehabisan. Oke, Bu, kalau gitu saya sekarang akan lebih serius lagi untuk plototin Dekan Yama, dan juga nanti moga-moga di sini para partisipan kita juga cukup paham ya, Bu ya, mengenai apa yang telah kita jelaskan, dan tidak akan ketinggalan peluang investasi yang sangat menarik ini. Betul. Karena sesuai dengan tema kita pada hari ini itu profitable living. Kita ingin kemudian berinvestasi dan juga menempati tempat yang secara investasi memberikan jaminan, dan juga secara tempat, Bu, penting sekali, secara tempat juga memberikan kita sebuah situasi yang nyaman. Pertanyaan adalah seperti ini, jika saya sudah memiliki rumah yang nyaman, rumah yang baik, tapi bisa tidak dalamnya juga sesuai dengan arsitekturnya, sesuai dengan spirit yang dibawakan oleh Dekan Yama, itu kita perlu ahli Bu Jenny sekarang. Sorry, bisa diulang kembali, agak terputus nih, Mas Robert. Gimana sorry, maaf. Oke. Jadi, nggak apa-apa. Ya tadi kita kan udah berbicara mengenai keindahan arsitektur dari Dekan Yama yang sudah mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat modern. Tetapi pertanyaannya adalah, jika arsitektur sudah dipikirkan dengan sedemikian baik, lingkungan sudah dipikirkan dengan sedemikian baik, tapi bisakah kemudian sang pemilik rumah nih, Bu, sang penghuni juga memiliki kehidupan keluarga yang baik gitu, sesuai dengan, jadi match antara interior dengan keluarga di dalamnya gitu, dan juga eksteriornya. Nah, ini penting sekali. Kita undang ahlinya bagaimana, Bu? Oke. Baik dong, kita harus mengetahui lebih lanjut gitu ya. Sama seperti tagline dari The Zora, Beauty of Balance, di mana kita hadirkan juga yang namanya keluarga, tapi juga untuk bisa menghidupi keluarga kan kita juga perlu melakukan satu aktivitas, yaitu kegiatan bisnis biasanya ya. Nah, ini kita pengen tahu nih, sebenarnya kenapa sih kita mengadakan webinar pada siang hari ini? Profitable living apa yang bisa kita infokan kepada Bapak Ibu sebagai informasi yang menarik dan juga mudah-mudahan memberikan tambahan insight gitu ya. Betul. Nah, kalau gitu kita undang ya, Bu ya. Kita sudah kedatangan dan juga sudah diundang oleh Ibu Jenny adalah Mbak Roslina Ferauli, MPCSI, seorang psikolog klinis anak, remaja, dan juga keluarga sudah bergabung bersama dengan kita. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Vera. Mbak Vera, apa kabar? Halo, Mbak Vera. Apa kabar? Ibu Jenny, terutama nih Mas Robert nih ya, yang selalu happy mukanya, semangat. Happy, Bu. Yang menyukai brand living ya. Iya, benar. Apalagi kalau ngelihat Mbak Vera malang melintang di televisi, warawiri di televisi, hari ini ada di acara webinar bersama dengan kami, dan juga senyumnya itu tidak pernah luntur gitu. Memang seorang psikolog bukannya bebannya berat ya, Mbak Vera ya? Kenapa bisa happy terus sih?
Nah, itu dia, beban banyak, keluhan-keluhan depresi sih pasti banyak. Namun ada satu rahasianya, nanti akan kita sharing nih, akan kita bagi hari ini Mas Robert tentang keseimbangan hidup. Ya, jadi the beauty of harmony of life itu penting untuk dilakukan. Ya, karena tadi Mas Robert, ya, kalau kita boleh paham sedikit, ternyata sadar nggak sadar kita kerap kali dilanda stres. Kan stres dialami oleh semua orang di muka bumi ini nggak terkecuali. Yes, apalagi pas pandemi. Betul, terutama pandemi ada loh perubahannya. Ya, ibu-ibu dikeluhkan 50% lebih ibu-ibu loh semakin protes tentang anak-anaknya. Jadi mengeluhkan ada stres terkait anak-anaknya. Pertambahan berat badan tuh 60% bertambah berat badannya loh. Ini dari selama masa pandemi data dari Ikatan Psikologi di Amerika. Jadi ada pertambahan berat badan terkait stres sebetulnya. Oke. Ya, kalau boleh nanti kita akan bahas nih, Mas Robert. Boleh banget. Ya, saya minta izin boleh banget, ya. Mbak Vera. Tapi boleh nggak kemudian kita kenalan lebih dalam lagi dengan Mbak Vera? Karena kita mau kasih tahu nih apa saja yang telah dikerjakan Mbak Vera dan juga profilnya. Kita simak dulu Mbak Vera ya. Ini adalah video profil dan juga kita kenalan lebih lanjut dengan Mbak Vera. Yes, itu adalah profil dari Mbak Vera, banyak sekali pengalaman dan kita beruntung sekali hari ini dapat berinteraksi langsung. Jadi jika para partisipan punya pertanyaan, kenapa Bu Jenny? Pengalamannya luar biasa. Luar biasa sekali, sampai menjadi konsultan film, wah keren banget. Dan jika ada partisipan yang ingin bertanya, silakan kemudian manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya, dan dapat menggunakan fitur kolom chat, sebutkan nama, mungkin juga like. Karena nanti di akhir acara kami akan tarik pertanyaan dan yang beruntung terpilih pertanyaan akan diberikan merchandise sangat menarik dari The Suara BST. Oke, sekarang kita ke Mbak Vera lagi. Mbak Vera, tadi kan sudah dijelaskan gitu ya, ternyata kalau tidak salah 60% gitu ya perempuan mengalami peningkatan. Perempuan ya, Mbak? Enggak, setengah dari orang tua ya, lebih dari setengah orang tua mengalami peningkatan stres terkait pengasuhan anak-anaknya, dan 60% orang mengalami pertambahan berat badan. Berdasarkan data dari APA, jadi Ikatan Psikologi di Amerika. Terus apa lagi Mbak Vera? Kira-kira sebenarnya kita stres tapi kita nggak tahu itu stres. Betul. Nah itulah yang menarik dari manusia ya. Sebetulnya tubuh kita disiapkan untuk menghadapi stres, namun stres dalam dosis-dosis yang kecil. Nah sayangnya ya kalau stresnya agak besar, maklum. Ya, yang menjadi stresor itu apa sih sumber-sumber stres di manusia? Perubahan kehidupan. Ingat pandemi udah 1,5 tahun loh, hampir 2 tahun. Perubahan kehidupan mulai dari adanya PPKM juga levelnya berubah-ubah, nanti kemudian normal kembali, nanti mungkin akan kembali lagi, kita nggak tahu sampai berapa tahun ke depan. Sehingga ada banyak tekanan kan sebetulnya. Yang memudahkan kita merasa frustrasi. Jadi dampaknya adalah, sanggup nggak sih kita menghadapi stres yang kita miliki? Jangan-jangan kita malah nggak paham bahwa kita mengalami stres. Itu sebab sore ini sebenarnya saya mau mengajak semua partisipan kita hari ini, Mas Robert, untuk melakukan cek nih. Ya. Apakah kita sebetulnya sudah mengalami stres yang berkepanjangan tanpa kita sadari? Bahkan jangan-jangan sudah kronis gitu kan ya levelnya, karena tingkat stresnya tinggi dan berkepanjangan. Nah, gimana cara ceknya Mbak Vera? Ya, ini nih, siap-siap kita akan cek. Ya, apakah Anda mengalami stres sebetulnya? Karena setelah ini saya akan share bagaimana caranya mengelola kehidupan agar lebih seimbang, ya, antara pekerjaan, kehidupan bersama keluarga, dan perkembangan diri. Oke? Nah, yang pertama,
Coba dicek deh di antara sahabat-sahabat yang sudah join. Ya, apakah Anda belakangan, let's say kita katakan 2 minggu terakhir saja, rasanya kok mudah marah, ya, kadang-kala cemas, merasa takut, bahkan sering kali merasa bersalah tentang diri sendiri. Nah, kalau mudah merasa demikian, ini adalah ciri-ciri reaksi emosional terkait stres sebetulnya yang berkepanjangan. Itu ciri-ciri emosinya. Sekarang kita review kembali aspek-aspek perilakunya, ya. Karena jangan-jangan kita udah menampilkan sebetulnya. Coba perhatikan jumlah jam tidur tepat nggak? Atau belakangan ini tidurnya terlalu banyak, atau malah susah tidur, jadi gelisah boboknya. Kalau malam-malam kebangun-bangun gitu kan ya, tidurnya gelisah. Selera makan juga berubah. Coba ya amati perilaku Anda. Kemudian relasi Anda dengan sekitar, terutama pasangan, anak, lebih sering bertengkar nggak belakangan ini? Ya, karena tadi stres yang tinggi itu bikin kemampuan kita dalam memutuskan masalah, memahami masalah sehari-hari jadi keliru. Ya, padahal anak maksudnya adalah baik, tapi Anda terlanjur marah gitu kan ya. Jadi relasi Anda buruk. Nah, coba cek di dua aspek ini. Karena yang terakhir kita akan cek adalah yang satu ini, yang namanya reaksi fisiologis. Ternyata ya, Mas Robert, saat kita mengalami stres, tubuh kita beresponsnya itu jadi siaga. Ya, kita kan punya nih yang namanya sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom alias SSO kalau kita nyingkatnya sering kasih kode ke aspek simpatetiknya kita untuk siaga nih. Jadi ya aliran darahnya lebih deras ke seluruh otot, jadi ototnya menegang, nafasnya pendek-pendek tapi cepat, ya keringetan, tegang, siap untuk marah. Itu kalau stresnya cuma 1 hari. Kebayang nggak kalau stres kita berkepanjangan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya reaksi tubuh kita selalu siaga. Analoginya ibarat prajurit yang dikirim ke medan perang, tiap hari melihat ledakan bom menghancurkan teman-temannya, tiap hari melihat bahwa mereka siaga akan menginjak ranjau misalnya. Nah, sama seperti mereka yang dikirim ke medan perang, pada saat kembali ke kehidupan yang semula, mereka udah terlanjur siaga. Jadi tubuhnya terlanjur siaga gitu. Nah, kalau siaganya berkepanjangan, akan berdampak pada seluruh sistem tubuh kita. Sistem tubuh kita kan ada 8 nih. Nah, coba kita cek yuk di deteksi stres berikutnya. Di depan Anda akan lihat, saya punya slideshow yang menggambarkan ada area-area tubuh yang terkait sistem tubuh kita yang terdampak akibat stres berkepanjangan. Kita cek satu-satu yuk. Ya, ada banyak sebetulnya, salah satunya ini. Aspek otot-otot tubuh yang musculoskeleton. Nah, ada apa? Tubuh kita kan tegang tadi. Karena dia bereaksi untuk fight and flight. Jadi kalau pada saat kita lagi stres, si bawaannya mudah marah, mudah tertekan, mudah untuk terlalu aktif misalnya, ya jadi sukar konsentrasi, sukar mikir gitu kan ya. Bawaannya gelisah tadi. Otot-otot tubuhnya siaga untuk berespons terus. Ya, kebayang nggak kalau ini akan berkepanjangan? Wah, bisa macam-macam penyakitnya. Misalnya sistem gastro misalnya, ya ada gangguan pencernaan, gas di pencernaannya semakin terlalu banyak, ya sendawaan melulu, ya mahnya juga jadi kumat, atau sistem misalnya pernafasan, nafasnya tadi pendek-pendek, ya dan kalau berkepanjangan ini berkorelasi dengan penyakit-penyakit asma dan lain-lain. Jadi ternyata tubuh kita berespons atas stres. Kalau stresnya berkepanjangan, tubuhnya nggak mampu hadapin, ya respons tubuhnya juga keliru. Padahal stresnya udah nggak ada sih sebetulnya. Bahkan mungkin stresornya minor sebetulnya, namun respons tubuh kita berlebihan. Ya, pernah kepikiran nggak bahwa aspek reproduksi pun terpengaruh? Ya, jadi kalau misalnya mikir, kok nggak kunjung punya anak padahal udah menikah sekian tahun, jangan-jangan stres kronis melanda suami istri karena bangunnya terlalu pagi, rumahnya terlalu jauh dari tempat bekerja, kebayang nggak ya stres seperti apa yang dimiliki oleh suami istri yang menghayati bahwa kehidupannya hanya di jalan. Nah, kalau tadi kita paham, ada stres yang bisa merusak sistem-sistem tubuh kita. Apa dong yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Nah, ini ada rahasianya. Kita lihat yuk, bahwa dalam psikologi kita mengenal bahwa kehidupan itu butuh dikelola agar seimbang. Nah, agar seimbang, ya artinya apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita melakukan self-care dulu nih. Apa itu self-care?
Ya, upaya untuk memelihara kesejahteraan fisik kita, mental, apa yang bisa kita lakukan agar kita mampu memelihara tubuh kita sendiri? Cukup tidur. Jadi tidur itu memang direkomendasikan sekitar 8 jam per hari, ya, dalam total jumlah tidur siang dan jumlah tidur malam 8 jam. Jadi kalau tadi malam misalnya tidurnya 7 jam, bobo siangnya tambahkan 1 jam. Jadi ada 8 jam. Kemudian pastikan makanannya bernutrisi ya. Maksudnya apa tuh? Maklum, pada saat stres, hasrat tubuh kita adalah craving untuk makanan-makanan yang nggak sehat. Makanya kalau Anda amatin, belakangan kok perilakunya senang banget makan makanan yang goreng-gorengan, mengandung gula yang banyak, gitu kan ya. Jangan-jangan kita sebetulnya sedang stres. Nah, yang ketiga, pastikan exercise setiap hari. Ya, berupa apa sih exercise itu? Latihan-latihan rutin saja, 30 menit setiap hari rasanya cukup. Dan jangan lupa ada rekreasinya. Rekreasinya kemana Mbak Vera? Udah jauh-jauh banget gitu kan ya. Ya, sementara waktu terbatas. Ingat, salah satu sumber stres adalah pada saat kita tertekan atas waktu yang sebetulnya nggak mampu kita kelola dengan baik. Itu sebab kalau nanti Anda perhatikan dalam slideshow saya tadi, ada 2 rahasia untuk mengelola waktu yang baik sebetulnya. Penggunaan waktu yang efektif, ya, doing the right job maksudnya, sama penggunaan waktu yang efisien, doing the job right. Nah, gimana caranya doing the job right ya? Kalau ternyata tadi nggak sempet mau ngapa-ngapain gitu kan ya, sehari-hari waktunya udah terbatas, tempat tinggalnya jauh, mau rekreasi, ngeliat tanaman-tanaman hijau aja, mesti jauh dulu ya ke taman kota misalnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini? Itu sebab ya, saya menyukai konsep tentang ada sebuah riset nih ya, yang menyebutkan bahwa ternyata penghayatan individu tentang kebahagiaan dalam keluarga itu sangat dipengaruhi oleh penghayatan mereka tentang tempat tinggal mereka sendiri. Jadi ketika Mas Robert misalnya, ya menghayati bahwa saya positif nih, penghayatan saya tentang rumah saya, tentang hunian saya. Dampaknya apa? Ternyata kita cenderung untuk mulai meningkatkan interaksi sosial di dalam keluarga. Jadi saat kita positif tentang tempat tinggal kita, dampaknya apa? Interaksi dalam keluarga juga meningkat. Interaksi yang positif di dalam keluarga ini penting bagi kebahagiaan keluarga sebagai ya sebagai sesuatu yang mempengaruhi kita dalam mengatasi ya, dalam menolerir stres-stres di tingkat yang lebih tinggi. Bahkan ada sebuah riset yang menarik ya, yang disebutkan oleh Dr. Toby Israel ya. Beliau ini adalah design psychologist. Nah, beliau menyatakan bahwa ternyata penghayatan tentang ya space yang dimiliki oleh individu di rumah, bahwa kan sekarang kita tempat tinggalnya banyak huniannya yang kecil-kecil karena tanah di perkotaan mulai sempit ya. Ya, pada saat ruang lingkup kita terbatas, kita menghayati bahwa rumah kita atau hunian kita itu crowded, akan mengaruhi ya elemen-elemen keberfungsian dalam keluarga. Berupa apa tuh? Ekspresi, emosi, interaksinya, kemampuan memecahkan masalah dalam keluarga. Jadi ada banyak yang dipengaruhi. Itu sebab sebetulnya pada saat saya diundang ya kemarin oleh The Zora, sebetulnya saya bahagia melihat bahwa ternyata ada toh ya lingkungan yang memadukan ya. Pada saat space kita terbatas, ternyata kita bisa kok punya space secara vertikal, itu ada banyak. Jadi setiap individu di dalam rumah punya kesempatan untuk memiliki space yang memadai untuk diri kita sendiri. Dan yang paling penting ya adalah tentang tadi penggunaan waktu yang efisien nih Mas Robert. Penggunaan waktu yang efisien ini betul-betul sangat memengaruhi tingkat stres sebetulnya. Yang tadi udah rumahnya jauh dari tempat kerja, mau rekreasi juga jauh ya. Itu sebab ya ini tantangan buat setiap keluarga di Indonesia sebetulnya. Sanggup nggak kita memadukan? Karena saya paling suka nih ada sebuah buku yang menarik banget. Ini boleh kita bahas sedikit. Judulnya Psychology Applied to Modern Life. Dibahas di sana dari 1-2 dekade yang lalu ya. Jadi bukunya itu beberapa seri. Jadi ada seri terbarunya melulu gitu kan ya. Salah satu seri yang menyebutkan bahwa one day ya kehidupan kita itu akan menyatukan antara lingkungan untuk bekerja dan lingkungan tempat tinggal. Jadi keluarga, kehidupan bersama keluarga, kehidupan pribadi dengan kehidupan pekerjaan itu one day itu akan tanpa batas.
Meskipun tanpa batas, seperti pada saat pandemi, kan ini sebetulnya dipercepat oleh pandemi kan sebetulnya ya, Yes, betul. bahwa kita akan Akselerasi. bekerja dari rumah, ya Ya, jarak itu akan dipotong oleh teknologi. teknologi digital gitu sebetulnya. Hmm. Kita tetap butuh space, bahwa Ya. ada area misalnya lantai 1 buat berkarya dan bekerja, bahwa lantai 2 itu berkumpul keluarga, bahwa lantai 3 itu adalah misalnya ruang untuk individu meluangkan diri bagi waktunya sendiri, melakukan self care, ya personal care. Nah, jadi sebetulnya apa sih rahasia untuk menuju keluarga yang bahagia, menuju kehidupan yang seimbang? Pinter-pinter deh. Tantangan kita saat ini adalah pinter-pinter deh. Memilih hunian yang tepat. Agar penggunaan waktu kita makin efisien dan kita berkesempatan nih untuk menciptakan kehidupan yang seimbang. Ada rekreasinya, nggak usah jauh-jauh kalau bisa rekreasi. Kalau saya seperti sekarang nih, di lantai 3 rumah saya kebetulan ada tamannya nih, Mas Robert. Jadi kalau lagi bosan di lantai 2 misalnya ya, saya akan lihat taman, lihat langit gitu kan ya, nggak perlu ke kebun, nggak perlu ke taman kota misalnya. Nah, ini tantangan kita bersama sebetulnya. Mbak Vera tinggal di Daikanyama ya? Itu lantai 3 ada taman, lantai 4 ada rooftop? Belum, tapi saya tadi langsung tertarik sebetulnya. Karena kebetulan saya suka invest bersama pasangan, rumah kita kebetulan di tengah Jakarta kebetulan. Ya, jadi saat ini lahannya nggak memadai, makanya kita bikin ke atas. Nah, jadi kita lagi tertarik memang untuk tinggal di daerah yang banyak pohon-pohonnya, teduh, ya agar rasanya relaksasinya selalu ada setiap hari. Kira-kira begitu. Wah, menarik sekali, Mbak Vera. Yang paling menarik dari segala ilmu yang telah tadi dibagikan adalah saya bisa nggak pisahkan gini sih, kita ingin berfokus di ranah subconscious stress gitu ya. Jadi stres-stres yang tidak kita deteksi, tidak kita pahami. Jadi kita pinggirkan dulu nih, misalnya kena PHK, kita tinggalkan dulu nih, misalnya kena masalah dari luar. Kita lihat dulu masalah-masalah yang sebenarnya terinternalisasi dalam rumah tangga, tapi tidak ketahuan gitu ya. Karena kan dulu kita dengan pola hidup suami bekerja, istri di rumah, jarang ketemu. Sekarang suami bekerja di rumah, istri di rumah. Saya baca Bu datanya, divorce itu meningkat, betul ya Bu ya, selama pandemi. Sebentar, ya. Karena kita butuh mempelajari begini. Memang angka perceraian selalu meningkat per tiap tahun dan per tiap dekade. Mas Robert, jadi tetap hati-hati bahwa apakah memang selama pandemi saja, mengingat memang ada kantor-kantor pengadilan agama yang tutup selama periode misalnya PPKM atau waktu di awal dulu, ya sehingga memang kasus-kasusnya apakah memang terkait pandemi atau sebetulnya setiap tahun memang ada peningkatan, Mas Robert, terhadap tingkat perceraian karena tadi ya tekanan dalam rumah tangga kan besar, tekanan finansial. Salah satunya begini, di psikologi kita mempelajari tentang perubahan secara global sebetulnya, tren global, bahwa di tahun 80-an seorang ayah bekerja cukup untuk bikin keluarganya sejahtera. Namun tahun 90-an ayah ibu bekerja, ya, jadi ayah saja nggak cukup untuk bikin keluarga sejahtera, butuh ibu yang bekerja. Di tahun 2000-an, ayah ibu bekerja saja, ya belum tentu mampu bikin keluarga sejahtera. Jadi perlu kreativitas di dalam keluarga untuk mencermati bagaimana caranya mengatasi ya masalah-masalah terkait tekanan finansial, tekanan karena nggak punya waktu luang, ya, untuk kumpul sama-sama keluarga, ya, itu sebab, ya. Belakangan ini banyak kita lihat ya orang-orang semakin tertarik tentang perencanaan keuangan dan lain-lain. Di psikologi itu juga dibahas sebetulnya, Mas Robert. Ya, rencanakan keuangan Anda. Ya, miliki hunian yang sebetulnya mampu memenuhi kebutuhan hidup Anda, menjadikan kehidupan lebih seimbang, dan yang paling penting tadi, nggak cuma kehidupan yang seimbang, namun ada interaksi di dalam keluarga. Ada kesempatan keluarga untuk berbincang satu sama lain secara hangat di dalam. Dan tiap individu menghayati bahwa meskipun rumahnya small, jadi ini bukan tentang rumahnya akan huniannya akan besar atau kecil, bukan, tapi penghayatan si individu bahwa dia cukup punya ruang personal saat ia ada di huniannya. Itu sih, Mas Robert. Oke, berarti parameter yang dapat kita pakai yang pasti adalah tadi yang seperti Mbak Vera bilang, katakan terdapat peningkatan stres di rumah tangga gitu ya, dengan 60% dari interaksi rumah tangga terganggu, dan juga apalagi anak-anak yang tadinya tanggung jawab mendidik adalah guru sepenuhnya di sekolah, karena orang tua juga mengambil peran di rumah. Berarti kan terdapat peningkatan. Tapi apakah memang sesimpel itu gitu ya? Jawabannya diselesaikan dengan space atau rumah yang sangat-sangat nyaman dan juga sangat-sangat aman. Nah, yang paling penting tadi interaksinya sebetulnya.
Namun sayang, ya kalau saya review di pasien-pasien saya, ya baik yang di Rumah Sakit Pondok Indah maupun di tempat praktek pribadi saya, ternyata kemampuan tiap anggota keluarga di rumah untuk membina interaksi yang mendalam. Ini mendalam dan hangat loh ya. Karena tadi, pada saat kita punya stres, kita mudah untuk irritable, mudah marah, mudah meledak. Ya, bahkan memahami situasi aja keliru gitu. Terkait stres tadi. Jadi apa sih yang dibutuhkan antara lain? Itu tadi, interaksi dalam keluarga sudah dibenahi belum? Yang mana interaksi mendalam di keluarga yang bikin kita happy, pulang ke rumah itu recharge-nya full, ya rasanya cukup dicintai, disayangi gitu kan ya. Nah, tadi bahwa tiap individu menghayati bahwa rumahnya, keluarganya itu positif. Sehingga dia terdorong untuk punya pola-pola interaksi yang juga positif. Ingin ngobrol gitu dengan keluarganya. Yang diobrolin bukan yang negatif loh ya, tapi yang positif. Yang positif itu yang mana sih? Positive communication, memuji, kemudian mengatakan I love you, papa mama sayang kamu nak. Sebagai pasangan, ya I love you to your spouse, pada habinya kita, pada pasangan kita, ya tadi. Jadi interaksinya hangat. Masih sulit nggak atau mudah untuk bilang sayang pada pasangan atau anak? Ayo, nah ini jadi tantangan. Ayo. Mas Robert. Kapan terakhir kali bilang sayang sama pasangan? Kapan terakhir kali kita mensyukuri keberadaan anak dan pasangan dalam pengertian begini? Ya, sama ini kita protes. Kalau komunikasi negatif kan gitu, udah kritik, protes, ya, kemudian dijudge gitu, anak atau suaminya gitu kan, ya, dikata-katain something yang bad gitu, yang buruk. Pernah nggak menghayati bahwa iya, semuanya what went right sih di rumah, bahwa pasangan masih pulang tiap malam, masih bertanggung jawab tiap bulan atas ekonomi keluarga, masih hadir buat anak-anak, what went right sama anak-anak. Ya. Anak-anak masih mampu mengikuti sekolahnya. Lihat tiba-tiba kita merasa happy. Ya, pahami apa kelebihan pasangan? Iya ya. Si dia charming, si dia peduli sama Anda. Kalau Anda lagi lelah, si dia bantuin untuk mijitin dan bisa mijitin satu sama lain. Nah, penghayatan seperti ini akan bikin kita menghayati bahwa hidup kita positif. Nah, tinggal di-maintain agar interaksinya yang sudah dimulai positif tadi bertahan. Oke banget, keren. Jadi memang tidak dapat berjalan sendiri sebenarnya, Bu. Interaksi keluarga pun sudah baik, tapi kalau misalnya huniannya tidak baik, juga tidak akan melengkapi dari kebahagiaan yang ada. Misalnya kalau keluar rumah, jalanan bolong-bolong, masuk ke rumah, udaranya buruk, kan seperti itu, Ibu ya. Tidak ada pengembangan. Tabrakan, marah-marahan, gitu kan. Iya, gitu kan. Auranya tuh nggak enak. Ini interaksi penting. Ini Bu Jenny juga masih bergabung dengan kita. Bu Jenny bagaimana nih Bu Jenny? Bu Jenny. Ya, Bu Jenny tuh teriak tuh. Harus ya, karena kalau ya namanya masalah, selama kita masih hidup, masih menjalankan aktivitas, pasti ada masalah. Mau kecil ataupun besar, dan mau nggak mau kita harus hadapi, ya kan? Tapi kalau kita terlalu fokus dengan masalah, itu kan akan membuat kita stres. Seperti tadi Mbak Vera bilang kan, artinya kita jangan fokus kepada masalah itu, tapi fokus kepada solusinya supaya kita nggak stres. Kalau kita stres dan kita nggak bisa mengendalikan diri, itu akan berdampak kan ke lingkungan sekitar, gitu ya. Nah itu artinya kita harus bisa mengendalikan diri kita supaya orang-orang di sekitar kita juga merasa aman dan nyaman untuk berada di dalam lingkungan kita, gitu. Setuju. Bu Jenny juga saya lihat ada beberapa langkah-langkah juga tadi Mbak Vera juga sudah senang gitu ya mendengar ada sebuah inisiatif dari Zora BSD untuk memadukan sebenarnya apa yang dibutuhkan manusia saat ini. Keseimbangan tingkat pekerjaan dengan keseimbangan tingkat personal life yang juga harus dipadukan dengan baik. Mau keluarga bahagia nggak punya duit kan juga nggak bahagia, Bu ya. Mau banyak duit keluarga nggak bahagia juga nggak bahagia gitu. Jadi ini penting banget. Tapi kita sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan dari partisipan ya, Bu ya. Dan karena banyak sekali ini kita mulai menjawab aja dari sekarang. Saya yakin jawabannya juga akan ada di obrolan kita. Saya ingin ke Bu Jenny dulu. Jadi seberapa ini pertanyaan dari Ardi di wilayah Jakarta gitu. Seberapa jauh sebenarnya yang tadi bisa saya refresh pertanyaan seperti ini. Seberapa thoughtful sih atau seberapa dipikirkannya sih dari Zora BSD
terkait dengan teknologi dari hunian dan juga dari tata letak, karena Ardi juga menanyakan apakah layout ini sudah memikirkan sisi feng shui seperti itu, dan juga apakah ini juga dipikirkan untuk keinginan dan juga kenyamanan buyer gitu. Kita kan berbicara mengenai fitur-fitur yang ada, tapi sampai kepada tahap Daikan dan juga di Zora BSD untuk sampai menawarkan fitur ini, seberapa dipikirkannya sih produk-produk ini untuk kemudian kita bersama-sama mencapai kehidupan yang bahagia secara hunian dan juga secara interaksi keluarga. Iya. Kalau bicara seberapa sudah dipikirkan, pastinya kita pada saat kita mendesain ya, mendesain suatu unit, baik itu fasadnya, kemudian dalamnya dalam bentuk layout, ada apa saja ruangannya, itu pasti kita sudah memikirkan areanya pun sudah kita pikirkan sebaik mungkin dan sedetail mungkin ya. Artinya pada saat kita memasarkan suatu unit ataupun produk itu kita tidak asal-asalan main keluarin aja, tapi kita sudah memikirkan plus minus dari produk tersebut ya. Tapi kalau pertanyaannya lebih kepada Feng Shui, nah ini saya kembalikan lagi kepada masing-masing. Yang namanya Feng Shui itu berkaitan dengan pribadi ataupun diri dari seseorang ya. Ada yang kalau pengalaman saya ya, pada saat saya berada di proyek The Zora, ada yang Feng Shui-nya pintunya harus menghadap barat. Ada yang rumahnya, tempat tidurnya itu pintu dari tempat tidur harus menghadap selatan atau menghadap ke jalan raya. Itu sesuatu yang tidak bisa oleh The Zora ataupun Daikan diperhatikan satu persatu, tapi kita memperhatikan secara umum dari sisi kawasan, dari sisi unit keamanan dan kenyamanannya, secara umum kita pastikan sudah bisa mengakomodir apa yang diminati dan juga yang diinginkan oleh konsumen. Seperti itu Mas Robert. Oke, dari pertanyaan Feng Shui ini cukup menarik. Dari pasti ada pertanyaan di benak partisipan, Mbak Vera. Feng Shui itu berpengaruh tidak sih dengan interaksi keluarga? Karena gini Mbak Vera, saya sebagai warga Tionghoa gitu ya, mungkin ada yang bilang, oh anaknya deket sama, oh anaknya ribut sama mamanya, oh ciong ini karena sionya ini. Ini bicara ada ya yang seperti sio itu dan ya. juga Feng Shui dan segala macam. Ciong ini karena satu sio gede atau sio kecil, atau dua-duanya sio gede atau dua-duanya sio kecil gitu. Sebenarnya ada tidak sih ilmu seperti itu? Nah, Dan kalau di dipercaya psikologi, tidak? ya sebetulnya kita nggak mempelajari Feng Shui, ya. Karena di psikologi basisnya kita tetap ilmu-ilmu yang ilmiah. Maksudnya ada riset yang memadai untuk setiap ilmu. Namun, bila keluarga menghayati bahwa Feng Shui itu penting buat keluarga tersebut. Jadi di psikologi kita nggak membahas Feng Shui. Tapi bila keluarga menghayati bahwa Feng Shui itu penting. Ya misalnya keluarga suami saya yang Tionghoa kebetulan juga percayakan Feng Shui. Jadi pada saat kita beli rumah atau tambah properti, perhatiin tuh arah-arahnya gitu kan. Betul. Misalnya. Iya. Itu value dengan keluarga. Jadi setiap keluarga punya value tersendiri, Mas Robert. Apa value Anda? Nah, value ini kan nggak seputar tentang Feng Shui saja. Nah, kalau di Indonesia paling banyak lainnya selain Feng Shui adalah gini, value tentang aspek religiosity. Ya, religiositas. Apa itu religiositas? Ya, aspek keagamaan, bahwa iya ya, ada kepercayaan terhadap Tuhan misalnya, atau kepercayaan terhadap tadi, ada yang selain yang religiositas adalah Feng Shui. Is it okay? Oke. Makanya nanti setiap keluarga memiliki goals-nya tersendiri dalam kehidupan. Dinamika. Mereka punya dinamika tersendiri. Mereka punya gaya hidup tersendiri loh. Ya. Jadi meskipun misalnya saya nggak terlalu mempercayai Feng Shui, tapi kalau orang tua bilang, hadapnya mesti ya kita sesuaikan agar tadi tercipta harmoni di dalam keluarga. Sebetulnya lebih ke sana sih. Mas Robert kan asik. Kalau keluarganya harmoni, karena ada kesesuaian tadi, ini mendukung kebahagiaan sebetulnya. Lebih ke sana. Oke. Terima kasih Mbak Vera atas jawabannya. Kemudian ada lagi pertanyaan Mbak Vera dari Petrus BSD gitu. Dia nanya, Mbak Vera bagaimana cara membedakan bahwa dia mengalami stres, dia mengalami depresi, atau dia mengalami kecemasan gitu. Ada tidak indikatornya? Kalau tadi tidak salah Mbak Vera jabarkan indikator stres gitu. Kalau depresi dan kecemasan bagaimana peringkat kronisnya? Ada signal kali ya Mbak Vera ya? Masalah signal ya nih Mbak Vera.
Oh, jadi ini Mbak Vera ya? Sorry. Oke. Iya, soalnya langsung Oke, nggak freeze. apa-apa. Kita tunggu Mbak Vera kali Bu Jenny. Kita lanjut lagi ke Yes. pertanyaan selanjutnya bagaimana? Iya, iya. Boleh. Oke. Silakan. Bu Jenny, saya juga mau mengambil pertanyaan lagi, Bu Jenny. Iya. Ini sambil kita jawab ya. Coba saya lihat. Oke, ini ada pertanyaan dari Septiana. Dia berasal dari Jakarta Selatan. Bu Jenny, tampaknya Septiana ini tidak sabar nih untuk menempati Daikanyama. Pertanyaannya adalah, apakah Daikanyama sudah mulai pembangunan dan kapan bisa ditempati? Daikanyama saat ini kita lagi membangun yang namanya Iconic Plaza. Jadi Iconic Plaza ini memang kita bangun duluan, lebih dulu supaya bisa memberikan suatu area bahwa Daikanyama ini ada di sekitar sini loh, gitu. Dan bentukannya kurang lebih seperti ini, gitu. Dimana Iconic Plaza ini memang akan kita melakukan pendekatan kerjasama dengan salah satu F&B yang cukup terkenal di Jakarta. Ya. Selain itu pertanyaannya adalah kapan bisa ditempati ya? Itu Daikanyama akan diserah terimakan di sekitar pertengahan dari 2023. Oke. Pertengahan dari 2023, tetapi saat ini unit corner sudah sold out, dan unit non-corner akan segera sold out, saya yakin. Jadi kesempatannya memang ruangnya, window-nya tidak banyak lagi ya Bu Jenny. Benar, iya. Oke. Bu Jenny, untuk memperdalam, Mbak Vera sudah bergabung bersama kita lagi. Mbak Vera, halo. Tapi saya ingin memperdalam dulu. Halo, tadi gangguan teknis sedikit. Biasa lah kita mengalami sehari-hari. Kenapa? Dilanjutkan aja tadi pertanyaannya, tadi sempat freeze Mbak Vera. Ya. Oke, betul. Tapi untuk memperdalam dari pertanyaan Septiana juga, Bu Jenny, berarti pada saat serah terima di tahun 2023, semua planning dari Daikanyama sudah lengkap dan juga sudah dapat berfungsi seperti itu ya? Iya, unitnya ya. Iya. Unitnya, betul. Bagaimana dengan pengembangan, apakah Bu Jenny mungkin ada yang belum jelas, bagaimana dengan pengembangan misalnya fasilitas lain yang ingin ditambahkan Daikanyama ke depan gitu. Bagaimana dengan planning per tahun, mungkin di tahun 2022 bangun apa, tahun 2023 bangun apa, dan seterusnya. Oh, kalau daerah Daikanyama sendiri sebenarnya memang ada beberapa tahap, terdiri dari 3 tahap ya. Yang kita keluarkan saat ini adalah tahap pertama. Nanti di tahun depan kita akan mengeluarkan tahap yang kedua dan juga yang ketiga. Seperti itu. Tapi kalau untuk fasilitas di surrounding atau di area dari Daikanyama sendiri, itu di sekitar kita rencananya akan ada premium area untuk residensial dan juga komersial dari BSD City sebagai pelengkap dari area yang ada di sekitar Daikanyama. Oke, terima kasih Bu Jenny. Berarti the safest investment sebenarnya adalah ya di Daikanyama dan juga di Zora BSD, karena tidak hanya bergantung dari tahap pertama kita baru keluar. Apalagi yang pertama, betul, masih ada peningkatannya cukup banyak Bu ya, karena masih ada tahap kedua dan juga tahap ketiga, nanti pasti akan semakin mahal lagi. Tapi mungkin yang tidak tinggal di Daikanyama nih, Mbak Vera, dan juga tidak tinggal di Zora BSD, ada rasa tertekan gitu ya dalam diri. Wah, mereka mengalami masalah gitu ya. Ini cukup menarik, saya sambungkan dulu ke pertanyaan, sebentar ya saya cari. Nah, dari Ahmad Faidi, Mbak Vera. Ahmad Faidi bertanya, tadi mungkin ada nih tegangan antara orang tua dengan anak gitu. Pertanyaannya cara jitu, Mbak Vera. Adakah cara jitu untuk kemudian meredakan ketegangan antara orang tua dan anak? Karena ya tidak bisa dipungkiri, orang tua pasti bisa nggak sabar guru Bu pada saat ngajarin anak-anak di rumah. Ya benar. Jadi begini, ya apa sih sumber masalah buat orang tua sehingga pada saat berinteraksi dengan anak, interaksinya menjadi negatif dan bahkan saling menghindar. Ada loh anak-anak yang kalau dengar suara mobil orang tuanya dia langsung melipir pergi masuk kamar atau berupaya menjauh untuk berpapasan atau bertemu dengan ayah ibunya pada saat di rumah. Ya, ternyata ketika anak tertekan, stres, maka stres pada anak merupakan masalah bagi orang tua. Saat orang tua bermasalah, mereka juga tertekan. Ini lingkaran setan nih. Saat orang tua tertekan, mereka akan menjadi masalah bagi anaknya. Jadi timbal baliknya. Bagaimana memutusnya? Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya, nah orang tua sadar nggak bahwa tiap anak beda usia, beda tahap perkembangan, maka cara kita mendekati anak, cara kita mengasuh anak juga berbeda.
Orang tua butuh belajar move on. Ya, jangan cuma tentang patah hati saja move on-nya. Orang tua juga butuh belajar move on. Bahwa anak di 5 tahun pertama, ya, mereka butuh gaya pengasuhan orang tua yang betul-betul hadir buat mereka karena pola di usia 5 tahun pertama adalah hold me tight. Jadi tiap anak akan protes kalau lihat orang tuanya pergi, ya pengennya deket terus, pengennya bersama orang tuanya terus. Orang tuanya butuh hadir secara fisik, kira-kira begitu. Begitu usia 6 sampai 12 tahun, umur usia sekolah ya, anak-anak sudah tidak lagi ya punya pola hold me tight. Tapi polanya adalah put me down. Dalam pengertian, boleh ya dia main, dia udah punya space-nya sendiri. Bahwa dia punya lingkungan sekolah, punya teman-teman main. Jadi sebagian hidupnya memang bersama teman dan sekolah, sebagian lagi adalah bersama orang tua. Jadi udah 50-50 nih. Jadi orang tua butuh mundur sedikit nih. Nggak bisa lagi mengasuh anak seperti dulu pada saat mengasuh anaknya pada saat masih kecil. Ya, jadi nggak bisa berharap bahwa anak akan sangat patuh sama orang tuanya. Ya, kita lihat ya, begitu masuk usia remaja, 12-13 tahun ke atas. Ya, maka pola anak-anak, kebutuhan mereka akan pengasuhan dalam bentuk let me go. Beri mereka space yang memadai agar mereka siap nanti menuju usia dewasa. Kebanyakan orang tua nggak paham. Mereka memperlakukan anak-anak di usia 13 tahun seperti memperlakukan anak umur 4-5 tahun. Kak, tolong ya, lampu kamar mandi tolong dimatikan, handuk dijemur, step by step. Ini nggak cocok buat anak-anak remaja. Ya, anak remaja cuma butuh discussion. Ya, adult to adult. Jadi levelnya seimbang. Agar mereka diberi space, diberi authority, menentukan sesuatu untuk dirinya, namun ada tanggung jawabnya. Nah, mengatasi ini nih, kita siap nggak jadi orang tua yang siap move on? Nah, yang kedua, tentang ekspresi emosi. Kebanyakan keluarga nggak sanggup mengelola emosi-emosi pribadi, karena nggak terbiasa, Mas Robert. Coba, kalau anak-anak apalagi di budaya timur ya, Mbak Vera. Ya, budaya timur apalagi, kita nggak terbiasa untuk verbalize. Nggak terbiasa untuk verbalize emotion. Padahal boleh loh ngomong, "Ma, aku marah, aku nggak suka. Aku nggak suka kalau kamarku dimasukin tapi nggak pakai izin." Daripada marahnya gini, "Aku marah," lempar buku, lempar tas gitu, teriak-teriak, ya nyakitin dirinya sendiri, nyakitin adiknya. Itu kemarahan yang nggak sehat, ya kemarahan yang berlebihan. Ingat, yang kita butuhkan adalah pada saat marah, sedih, cemas, mampu nggak kita melatih diri sendiri dan anak-anak di rumah untuk verbalize emotionnya mereka. Sebutkan, aku marah, aku nggak suka, bagian mana yang nggak disukain. Oke, jadi what can I do for you? Apa yang bisa mama papa lakukan? Sehingga emosi kamu reda. Sehingga marahnya nggak muncul lagi. Nah, kita bicara. Makanya tadi butuh ruang untuk berinteraksi, Mas Robert. Ruang berinteraksi ini sangat penting hadir di dalam keluarga. Oke? Mudah-mudahan terjawab. Keren. Itu ruang berinteraksi dan juga ruang untuk me time, Bu. Mbak Vera, betul ya. Kalau orang tua dan anak ketemu terus, kapan anak itu mau kontemplasi untuk sedih, atau misalnya untuk mau bergaul dengan temannya. Nah, Mas Robert pengalaman sekali nih kayaknya ya. Pokoknya butuh ruang. Iya, karena usia remaja kan dulu. Capricorn katanya butuh me time, Bu, yang banyak. Jadi saya suka untuk menyendiri. Bu Jenny, tolong dong, Bu, di highlight sini. Ini menarik nih, karena ruang berinteraksi keluarga dan juga ruang me time itu harus merupakan sebuah kewajiban gitu ya, untuk menciptakan interaksi yang sehat. Apakah ini jelaskan lagi seberapa luas, apa saja yang bisa dilakukan untuk mempunyai ruang interaksi dan juga ruang me time di Daikan Yama? Oke, kalau di Daikan Yama memang kita akan memberikan konsep commercial business living ya, di mana area lantai 1 dan lantai 2 bisa digunakan untuk area komersial atau bisnis, dan kemudian di lantai 3 sebenarnya bisa digunakan untuk area living. Nah, di area living ini sendiri sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari yang menghuni. Apakah itu misalnya ya anak milenial yang sedang kuliah gitu ya, ataukah yang orang tua gitu ya yang memang masih pasangan muda, atau siapa nih yang tinggal di unit tersebut. Yang pasti di lantai 3 dari setelah lantai 3 itu kita berikan yang namanya rooftop, di mana area tersebut bisa digunakan untuk yang namanya me time itu tadi. Apakah me time untuk berolahraga, apakah artinya me time untuk menjalankan
apa yang disukai, apa yang menjadi hobinya, apa yang hendak Hobi. dilakukan gitu ya. Apakah sendiri ataukah bersama keluarga, apakah dengan orang yang dicintai, itu kita memang sediakan ruangan yang kita sebut rooftop itu tadi digunakan secara maksimal dari pemilik unit dari Daikanyama itu sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya hobi dengan tanaman di lantai 3 rooftopnya itu bisa untuk piara untuk tanaman, kemudian misalnya juga untuk olahraga kayak yoga atau olahraga kecil, misalnya dumbbell gitu ya, atau kita melakukan olahraga-olahraga ringan itu juga bisa dilakukan sendiri gitu. Kalau petting binatang juga bisa, gue memelihara binatang. Betul, pasti binatangnya bisa kalau di BSD bisa berbulu-bulu tebal karena di sana juga adem. Menarik, itu penting sekali. Makanya konsepnya Mbak itu Vera, kita ada lagi pertanyaan. bukan cuman jadi konsep yang kita berikan ini nggak apa. Konsep yang kita berikan ini bukan cuman untuk komersial, bukan hanya memikirkan kegiatan bisnis, tapi juga bisa digunakan untuk living area gitu ya, sehingga bagi mereka yang mungkin saat ini belum kedapatan unit dari The Zora, nah ini bisa mencari unit di Daikanyama. Jadi sambil seperti yang tadi Mbak Vera bilang, efektif dan efisien. Nah itu yang ingin kita hadirkan juga di unit dari Daikanyama. Betul. Jadi jangan ketinggalan, udah ketinggalan Zora, ketinggalan Daikanyama lagi. Kapan dapatnya? Mbak Vera, ada pertanyaan Mbak Vera dari saya sebenarnya. Ini saya ingin mempertebal karena gini, konsep Tiger Mom ya Mbak Vera, itu kan konsep yang lazim dijalankan oleh, ya kalau dari saya Tionghoa, berarti saya hanya bisa berbicara untuk kultur saya Tionghoa gitu ya. Tapi saya juga tahu konsep ini bukanlah konsep yang sedikit yang memakai, banyak juga gitu ya. Karena buktinya generasi X berhasil kok dengan konsep Tiger Mom, Tiger Dad gitu ya. Mereka keras, mereka sukses, mereka menjadi orang yang dipandang gitu. Masih relevan tidak sih Mbak Vera konsep dari Tiger Mom, Tiger Dad saat ini? Kalau kita bisa mengembangkan praktik-praktik positive parenting, ya mengapa kita harus jadi tiger buat anak-anak ya kan di rumah, menjadi tiger buat pasangan misalnya, ya kan, bahwa kita bisa loh ya menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih positif, yang lebih kekinian gitu loh. Tapi kalau nggak tiger nggak ditakutin, nggak diturutin Mbak Vera. Iya betul. Nah sebetulnya ini tuh begini betul ya. Nah ada miskonsepsi nih yang keliru. Ya kita pikir ya. Ada miskonsepsi nih, kita pikir ketika mamanya gini, gitu kan ya, anak akan takut. Ya, jadi anak akan patuh, anak akan tunduk. Padahal yang menjadikan anak mampu membangun disiplin, itu adalah pada saat anak ngerti, apapun aksi yang dia lakukan, apapun tingkah lakunya dia akan ada konsekuensi yang mengiringi. Nah, konsekuensi ini mampu nggak kita terapkan dalam cara-cara yang betul-betul firm, tegas tapi nggak pakai marah-marah. For your info Mas Robert, saya di rumah nggak pernah loh. Anak saya ada 2, umur 11 tahun sama satu lagi 7 tahun, nggak pernah mukul anak-anak. Ya, nggak pernah yang teriaknya wah gitu. Cukup begini aja, stop no. Ya, karena ya kalau belum beres berarti nanti kita nggak bisa ikut mama mengantar mama ke mall. Karena anak-anak nggak bisa masuk mall saat ini. Jadi mereka mengantar mamanya saja ke mall itu sebuah kebahagiaan hakiki gitu. Jadi stop. Ya, gitu. Jadi konsekuensinya ada, dan kalau mereka gagal melakukan misalnya gini, kerjakan PR hitung-hitungan matematikanya ya, kalau nggak sampai pertanggal ini maka nggak bisa ikut nanti sore, kita akan pergi, kamu bisa ikut antar mama sebetulnya. Nah kalau memang nggak ready ya dia akan tinggal. Kalau ternyata misalnya di jam kelas matanya sih melotot lihat guru, tapi sebetulnya sudah pindah ke layar YouTube atau ke layar games ya, padahal melotot begini aja nih. Nah apa yang bisa kita lakukan? Orang tua peka. Jadi yang dibutuhkan itu kemampuan untuk peka dulu. Kebutuhan anak apa sih? Ternyata selama pandemi mereka kurang jam bermain, ya kan? Kurang waktu untuk bebas. Nah, setelah jam belajar, yuk ajak anak nonton YouTube-nya bareng misalnya gitu ya, lihat. Dan setelah itu lakukan bareng-bareng. Jadi pindahkan kegiatan yang dilakukan tadi secara online ke offline. Itu sebab, maka tadi saya senang ada hunian yang lantai-lantainya itu memadai untuk kita bisa beraktivitas bermain sama anak, ya meskipun lahannya minimalis, namun wah huniannya secara vertikal itu bisa ada ruang buat main di lantai 3. Ayo
kita betul, lakukan betul, permainan yang tadi di Iya, YouTube, iya. betul. online, kita hadirkan offline dan mainnya sama orang tua. Maka Iya, iya. pertanyaannya adalah, yakinkah Anda bahwa Anda bisa kalah seru dari YouTube dan games? Ketika orang tua betul-betul engage, terlibat secara aktif pada anaknya, maka sebetulnya ya orang tua akan mampu mengalahkan indahnya games dan YouTube. Saya sih Oke. kalau tiap pagi ngajak anak-anak gini, siapa yang mau sepedaan sama mama gitu, sama papa? Pada mau, before class online mereka. Di jam-jam 6:30 misalnya, kita muter Iya. dulu nih setengah jam. Mereka happy loh, kena matahari, ya lingkungan memadai. Inilah yang dinamakan dengan the beauty of harmony sebetulnya. Oke. Bu Mudah-mudahan Jenny, dapat. sepertinya ada yang mau ditambahkan tuh dari pertanyaan Bu Jenny. Bu Jenny ada yang mau ditambahkan? Kayaknya dia lekat nih dengan kehidupan Beauty of sehari-hari. harmony artinya beauty of balance ya. Kita berusaha untuk membalance. Kalau kita wanita karir ya, wanita pekerja ataupun orang tua pekerja lah misalnya ya. Ya kita kalau kemarin sebelum pandemi kayaknya kita fokus dengan pekerjaan kita, begitu banyak goals yang harus kita tuju, yang harus kita capai supaya kita merasa dengan tercapainya goals kita itu membuat keluarga bahagia. Tapi ternyata belum tentu ya. Di mana pas munculnya pandemi itu mungkin kita baru menyadari dan akhirnya kita baru mengetahui bahwa ada nilai-nilai yang memang menjadi penting bagi kita di dalam keluarga. Nah itu kita berusaha untuk menyesuaikan diri pada saat pandemi ini, di mana harmonisasi atau balancing antara pekerjaan dengan keluarga itu harus seimbang. Memang nggak gampang, tapi kalau kita nggak kerjakan, kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa, gitu ya. Iya, iya. Bagus, keren. Bu Jenny, ada juga pertanyaan dari Bagas, ini menarik nih. Apakah ada konsep atau program khusus dari The Zora untuk hunian bagi para milenial agar dapat memiliki hunian di Zora BSD? Ini milenial kita kategorikan 40 tahun ke bawah aja Bu ya kali ya. Ada tidak program khusus ya untuk bisa cicilan lebih ringan gitu. Jadi maksudnya Mas Bagas nih saya tahu nih. Oke, jadi kalau kita sebut milenial tadi usia berapa Mas Robert? 30? Let's say 40? less than 40. Ya 40 lah. Jadi pengalaman saya untuk klaster kita yang terakhir ya, yang bukan terakhir, maksudnya yang klaster keempat ini yang kita sebut Kiyomi, itu banyak dari pembeli kita ya rata-rata itu di usia 30 sampai ya awal 40 lah. Ya, di mana mereka sudah mapan karena harga yang kita jual di tahap pertama ataupun sampai dengan saat ini yang paling dengan tipe terkecil 8 plus atau 8 kali 15 itu 8 kali 17 itu harganya 5,7 miliar ya. Dan tipe 12 yang terbesar itu harganya 12 miliar ya. Tapi yang tidak tertutup kemungkinan mereka yang di dalam usia range tadi itu ternyata mampu untuk membeli tipe 12 dengan harga 12 M-an tadi itu. Jadi memang kalau ditanya milenial itu range-nya cukup tinggi gitu ya. Ternyata saya pikir secara pribadi itu kayaknya yang mampu beli ya biasanya usianya tuh 40 ke atas gitu ya sampai 60-an lah gitu. Tapi ternyata selama pandemi ini dalam 1,5 tahun ini saya melihat usia muda, usia 30, early 30 gitu ya, 30 sampai 35 bahkan mereka bisa membeli loh unit dari The Zora yang harganya mulai dari 5,7 miliar ini. So kenapa enggak? Karena mereka memang saat ini balik lagi ya, karena dengan digitalisasi ini kita bisa melihat, mereka bisa melihat dan juga mencari bagaimana mereka melakukan investasi. Nah di masa usia muda ini ternyata mereka sudah bisa melakukan investasi. Kenapa enggak? Mungkin pada zamannya saya ya, dulu pemikirannya adalah saya harus kuliah sampai selesai, kerja, kemudian cari suami gitu ya. Kayaknya udah menjadi satu auto mode gitu ya. Tapi ternyata di usia milenial saat ini mereka sudah bukan cuman kerja, tapi mereka berusaha menjadi wirausaha gitu. Dan mampu membeli investasi yang harganya miliaran gitu. Iya, setuju. Jadi Mas Milenial Bagas sekarang kenapa enggak gitu? Betul. Konsep milenial sekarang Bu Jenny kan
tidak bergantung pada one source of income gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Minimal 3, 4 tergantung dari investasi. Jadi kalau Mas Bagas, itu tadi pertanyaannya Mas Bagas, yang lain mungkin budget-budget hura-huranya dikecilin dulu, mungkin untuk beli kripto, karena anak sekarang suka beli kripto, Bu. Mungkin juga dikecilin, beli properti dulu di sini. Kalau udah punya properti baru deh, boleh silakan untuk produk investasi lainnya. Iya, investasinya ada yang di jangka panjang, ada yang di jangka pendek gitu ya. Pendek, jadi bervariasi. Betul. Ini jangka panjang dan kebutuhan ya Bu ya. Hunian itu kan merupakan kebutuhan primer. Sebelum saya ke Mbak Vera, tanggung sekali ini ada pertanyaan sekalian saya selesaikan ya. Jadi Bu Jenny tolong dijawab dari Mas Ahmad Faidi, berapa persen Bu kira-kira proyeksi tingkat kenaikan investasi setiap tahun di The Zora? Kemudian sekalian dia nanya apakah ada genset Bu jika listrik padam. Oh ini nggak boleh, ini suka trading Bu pasti Bu. Kalau suka trading ini biasa penting sekali ini. Jadi kalau genset ya, kalau genset itu di dalam hunian The Zora pastinya diusahakan oleh konsumen sendiri. Tapi memang kalau di clubhouse ya di mana saya berada saat ini, clubhouse sama sana, kita berikan atau kita sediakan genset memang untuk apa namanya antisipasi kalau memang ada aliran listrik yang terputus gitu. Oke, peningkatan kenaikan investasi apakah bisa diproyeksikan? Peningkatan investasinya kalau kita bicara dari The Zora sendiri yang hadirnya mulai dari tahun 2017 akhir atau awal 2018 sampai dengan sekarang, setelah kita lakukan analisa secara internal, peningkatannya antara 8-10% loh. Wow. Jadi cukup tinggi. 2 kali lipat dibanding deposito Bu, bahkan 3 kali lipat, 4 kali lipat dibanding deposito. Ya. Oke, terima kasih Bu Jenny. Saya berkali ke Mbak Vera. Mbak Vera ada lagi pertanyaan. Oh ini menarik pertanyaannya ini. Tapi tidak disebutkan siapa penanyanya, nggak apa-apa. Mbak Vera bagaimana menghadapi dan menasehati anak yang tantrum gitu. Tetapi kita, sang penanya minta diperluas anak yang tantrum itu bukan anak kandung. Misalnya keponakan, mungkin juga cucu yang kemudian tantrum. Bagaimana cara berdialog gitu dengan anak tantrum? Nah, hati-hati ya, tantrum itu seringkali menjadi alat. Ya, dijadikan alat oleh anak untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Hati-hati loh dengan tantrum. Ya, kalau Anda sedang mengamati bahwa dengan tantrumnya anak sebetulnya punya keinginan yang butuh dipenuhi, Anda sebetulnya sedang dimanipulasi. Jadi, bantu anak untuk menenangkan dirinya. Di psikologi ada tekniknya namanya prompting. Ya, kita arahkan anak untuk gini, oke, calm down. Ya, tenang deh. Ya, jadi saat anak tantrum itu apa sih perilakunya gini? Nangis, teriak-teriak, nyakitin dirinya sendiri, guling-guling di lantai, ya, jeduk-jedukin kepalanya sendiri misalnya kadang-kadang, atau dia pukul-pukul sendiri, ayo nih, dia pukul dirinya sendiri nih, self-harm. gitu kan, ya. Nah, self-harming gitu, tapi versi anak-anak, nah apa yang bisa kita lakukan? Yuk, ya bantu anak untuk menenangkan dirinya, calm down, tenangkan hatimu, tenangkan hati kamu, nah, atau kalau bukan anaknya, tenangkan hati kamu deh. Ya, tante peluk dari belakang ya, peluk dari belakang, jangan dari depan, nanti kacamata Anda bisa lempar, ya dilempar ke depan gitu ya. Tenangkan, baru kemudian bantu, di-guide untuk verbalize feelings yang tadi, perasaannya mesti di-verbalize. Ya, dibantu membicarakan, oke tadi marah, nggak suka, mau apa sih sebetulnya? Oke, apa yang bisa tante lakukan? Karena kita nggak bisa nih makan es krim sore ini misalnya, karena tadi udah jam snack tadi udah selesai, misalnya, jadi anak dilatih untuk sesuai dengan jamnya misalnya kan ya, atau udah kebanyakan makannya. Jadi kita arahkan. Kemudian kalau dia udah tenang, baru kita ajak ngobrol. Ya, anak udah lebih tenang, baru mereka diajak beraktivitas yang lain. Dan ingat, pindahkan anak segera dari lokasi tersebut. Apalagi kalau misalnya tadi, ya di mart-mart begitu anak marahnya gitu ya, sehingga pindahkan lokasinya. Memindahkan anak dari lokasi tempat dia tantrum akan membantu anak mengubah asosiasinya dengan segera. Jadi kalau tadi di ruang tamu marah-marahnya, yuk kita ajak ke kamar, pindah ruangan. Gitu kira-kira. Jadi ini memudahkan anak untuk mengelola dirinya sendiri. Jadi yang kita lakukan tadi dengan verbalized emotion adalah kita lagi switch. Respons emosional anak, ya kita ubah dalam bentuk respons-respons yang lebih rasional. Jadi anak mampu latihan mengelola dirinya sendiri. Anak udah mampu melakukan ini sejak umur 2-3 tahun loh. Tenang ya, tenang gitu. Marah ya, nggak suka gitu. Inilah mudah-mudahan nanti membantu ya. Amin. Karena itu saya balik lagi Bu ya, tapi saya semakin melihat begitu penting punya space yang cukup di rumah gitu ya. Jangan sampai kemudian memadai. Nggak cuma untuk family dan interaksi dinanya, tapi tadi
untuk me time dan self care ini yang paling penting. Yes, Iya. betul. Self care ini kan nggak cuma fisik, tapi kita Yes. juga butuh spiritual, melakukan Ya, meditasi, latihan yes. yoga, misalnya gitu kan. Ada Betul, betul. space-nya. Kita butuh hangout dengan diri sendiri, berdialog dengan diri sendiri. Jangan sampai Betul. kadang gini Bu, kalau anak kecil itu karena orang tuanya malu gitu ya mungkin, tidak dianggap, tidak di respect di depan umum, terus mereka marah di depan umum gitu ya. Mau kasih Iya. tahu who's the boss, you have to follow me. Gitu kan banyak ya Mbak Vera ya kasus seperti itu. Jadi dia marah depan banyak orang, itu malah memberikan luka yang lebih dalam karena dia selain sakit dia malu. Malu, dan malu itu adalah salah satu emosi yang core untuk nanti bisa berulang kembali menjadi emotional button, luka emosional anak yang sifatnya psikologis di kemudian hari. Itu sebab yuk kita lebih peka yuk sama keluarga di rumah, sama pasangan, sama anak, lebih peka mendengar emosi mereka, terutama untuk diri sendiri sebetulnya. Betul. Wah, keren banget. Kita udah sampai di akhir acara, Bu. Tapi saya ingin kita closing statement dari Mbak Vera. Mbak Vera, jadi kira-kira apa nih nasihat yang paling penting yang bisa diterapkan di rumah dan juga panduan sebagai orang tua maupun juga sebagai kerabat di sini untuk menciptakan harmoni, beauty in harmony, kehidupan yang harmonis antara kehidupan keluarga dan juga dengan lingkungan sekitar. Nah, tadi seperti yang tadi Bu Jenny sempat sampaikan sebagai orang tua, wanita karir gitu ya, setiap kita pasti akan terpapar dengan stres. Yang penting bagaimana mengelola stresnya dengan cara memelihara keseimbangan hidup. Contoh, kalau Anda adalah perempuan karir, pastikan Anda punya waktu untuk karir Anda, untuk keluarga, untuk diri sendiri. Dan ingat, keluarga yang bahagia adalah landasan dari kemampuan individu untuk mudah merasa bahagia ya dengan diri dan sekitarnya. Yuk tingkatkan kebahagiaan dengan mengelola hunian kita sendiri, oke? Oke. Bu Thank Vera, you. Mbak Vera, berarti happiness, success in family equal success in Starting business. from home, ya. Starting from home, betul ya. Jadi Starting sukses from di home and keluarga, family. sukses di pekerjaan. Betul. Sukses keluarga, sukses pekerjaan, dan semuanya dimulai dari keluarga di rumah. Oke? Di keluarga di rumah. Woi, tepuk tangan. Terima kasih Mbak Vera Keren. telah bergabung bersama Terima dengan kasih kami. banyak, Bu Mbak Jenny, Vera. Mas Robert. Bu Jenny ada closing statement tidak Bu buat kita nih? Ya. Mungkin ada Jadi, surprise atau apa gitu. sesuai dengan konsep dari The Zora sendiri ya, beauty of balance, di mana tadi sudah disampaikan oleh Mbak Vera dari sisi humanisnya ya, dari sisi keluarga. Tapi saya ingin menyampaikan mengenai investasi itu sendiri, bahwa investasi itu jangan hanya melihat dari sisi rumah aja, tapi kemudian investasi juga penting dilakukan misalnya untuk ruko gitu ya. Dan ruko ataupun commercial business living yang kita sampaikan pada saat ini adalah Daikanyama, di mana commercial business living konsep yang berbeda dari ruko-ruko yang pernah ada di BSD sampai dengan saat ini. Sehingga jangan sampai ketinggalan teman-teman sekalian, Bapak Ibu di sore hari ini, karena Daikanyama unitnya sangat amat terbatas. Cornernya sudah selesai, sudah habis, tinggal unit standar, dan di Zora ini penjualannya begitu cepat dalam hitungan hari sehingga jangan sampai ketinggalan. Oke, terima kasih. Dan early bird hanya berlangsung sampai dengan Early bird sampai akhir dengan September. Betul. Oke, wow, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Jenny Kurniawan selaku you. Head of Sales and Terima Promotion kasih di Zora banyak. BSD, dan juga terima kasih kepada Mbak Roslina Vera Uli, MPCSI, sebagai seorang psikolog klinis anak, remaja, dan juga keluarga. Terima kasih Bu Jenny dan juga Mbak Vera untuk seluruh ilmu yang telah diberikan. Tidak hanya kami diberikan ilmu-ilmu yang sangat praktis dan juga membuka cakrawala mengenai kehidupan yang bahagia, tapi juga diberikan kesempatan agar tidak ketinggalan dari kereta. Karena banyak Bu Jenny, kesempatan itu hilang karena kita tidak tahu gitu ya, kita tidak ngeh, jadi kita tidak sadar. Betul. Oke, jadi weekend ini Mas Robert kita akan menjajal nih, ya. Yuk Mas datang Robert, ke jadi The Zora. nanti weekend ini akan Kita menjajal jalan-jalan langsung ya. ke Zora Daikanyama yuk. Jalan langsung. Ya. Nanti saya ajak Family melihat outing. lokasi dari Daikanyama ada di mana sih. Yes. Ya, Supaya nanti nggak kita penasaran. janjian ya Mbak Vera, Bu Jenny. Yes, Iya. sama family ya langsung. Sama family. Wah, kita ada janjian nih. Kemudian Moga-moga Mbak Jenny di sana. Moga-moga partisipan di sini juga dapat gabung sama kita. Silakan eksplorasi dulu ya, Bu Jenny, The Zora BSD dan juga Daikanyama. Buktikan sendiri gitu ya, apa yang telah kami sampaikan di sini itu tidak hanya semacam promosi kosong, promosi belaka, tapi buktikan sendiri apa yang kemudian dapat didapat di sana. Untuk itu, saya Robert Haryanto mengucapkan terima kasih kepada The Zora BSD, Daikanyama, Ibu Jenny,
Dan juga Mbak Vera, terima kasih. Moga-moga kita ketemu di kesempatan yang lain, dan semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang aman, dan juga stay safe. Ingat prokes juga tetap dijalankan kemanapun Anda melangkah. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Dadah. Terima kasih banyak Mas Robert dan Mbak Vera. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Sehat selalu ya. Bye. Ibu Jenny, saya ketemu loh Mas Robert juga. Kita foto dulu. Kita belum foto. Oh iya. Foto keluarga. Foto dulu. Oke, ini siapa ya yang screen capture? Coba ya. Nanti akan kita senyum dulu. Nanti akan dikasih tahu kalau sudah. Oke, harusnya sudah. Tadi sudah karena di recorded juga. Terima kasih Bu Jenny dan juga Mbak Vera. Terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. We'll be right back.